Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok Bunga Kodria Ramadanti, Akila Nur Sakina, Peggy Hidayah, Puja Hartiani, Ines Anissa, Muhammad Apriyadi, dan Teddy Yuliansa. Di video kali ini kami akan mempraktikkan cara isolasi dan identifikasi bakteri entomopatogen dan aplikasi cendawan antagonis secara in vivo. Baiklah, yang pertama kami akan mempraktikkan tentang isolasi dan identifikasi bakteri entomopatogen. Halo, saya Adi. Di sini saya akan mengambil tanah dari perakaran tanaman hortikultura, yaitu jambu. Jadi kenapa sih kita mengambil tanah perakaran tanaman? Itu karena tanah ini juga disebut tanah rhizosfer, yang mana di tanah ini merupakan tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme. Hal ini dikarenakan karena ada eksudat dari perakaran tanaman yang membantu tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme. Jadi pada percobaan kali ini kita memerlukan tanah tersebut untuk mencari bakteri entomopatogen, yang mana nantinya akan kita isolasi dan juga akan identifikasi. Baik, begini caranya. Yang pertama, kita akan membersihkan dulu daerah perakaran tanaman sekitar 5 cm. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari serta sisa daun dan juga sisa tanaman. Setelah kira-kira lebih dari atau kira-kira 5 cm, barulah kita ambil tanahnya sekitar 1 kg untuk percobaan kali ini. Baik, setelah kita ambil, mari kita ke proses selanjutnya. Baik, setelah itu kita ambil dan masukkan terlebih dahulu ke dalam wadah. Setelah itu mari kita ke proses selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu pengayakan. Pada proses ini kita menggunakan ayakan untuk mengayak atau menyaring kembali tanah sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan nantinya juga dapat mempermudah pada proses selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan media NBA atau natrium growth agar. Pertama, siapkan bahan-bahan seperti daging ayam sebanyak 250 gram. Kemudian gula pasir dan agar-agar. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu potong-potong daging ayam tersebut menjadi beberapa bagian. Kemudian masukkan daging tersebut ke dalam panci. Kemudian tambahkan air secukupnya sampai daging ayam terendam. Setelah itu, rebus daging ayam tersebut selama 1 jam hingga mengeluarkan kaldu. Penggunaan kaldu ayam pada media NBA ini dikarenakan pada dasarnya makanan paling baik bagi pemeliharaan bakteri ialah media yang mengandung zat organik sebagai nutrisi untuk perkembangan mikroorganisme seperti rebusan daging, sayur-sayuran, dan sisa makanan. Tetapi kali ini kita akan menggunakan kaldu rebusan daging ayam sebagai bahan dasar pembuatan NBA.
Kemudian sisihkan daging ayam dari air kaldu karena yang akan digunakan nantinya ialah air kaldunya saja. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan media agar. Setelah didapat kaldu ayam sebanyak kurang lebih 250 ml, tambahkan 1 saset agar-agar tanpa rasa ke dalam air kaldu tersebut. Lalu tambahkan sedikit gula pasir sekitar 1 sendok teh ke dalam air kaldu. Aduk secara perlahan air kaldu dan agar-agar tersebut hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan hasil rebusan tersebut ke dalam wadah yang telah disiapkan. Menurut penelitian Padmariza et al. 2017, agar-agar digunakan sebagai media padat karena sifatnya mudah membeku dan mengeras. Selain itu, media agar ini mengandung karbohidrat yang berupa galaktam sehingga tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Air kaldu daging ayam digunakan sebagai bahan dasar karena merupakan sumber protein, nitrogen, vitamin, serta karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Baiklah, perkenalkan nama saya Ina. Saya akan menjelaskan tahapan dalam pembuatan suspensi. Yang pertama yaitu dilakukan pengambilan air yang matang sebanyak 9 ml. Dimasukkan ke dalam wadah sebanyak 3 wadah. Kemudian ditambahkan tanah yang telah diayak tadi sebanyak 1 sendok makan. Kemudian diaduk hingga homogen, dihomogenkan. Jika sudah homogen, diambil sebanyak 1 mili kemudian dimasukkan ke wadah yang kedua, kemudian dihomogenkan lagi. Dan diambil sebanyak 1 mili air lagi. Dan dimasukkan kepada wadah yang terakhir. Inilah yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Puja. Selanjutnya, tanah yang telah diayak ditaburkan ke atas NBA sebanyak 3 kali ulangan. Kemudian selanjutnya yaitu tanah yang telah diencerkan sebanyak 3 kali diletakkan di atas NBA sebanyak 3 kali ulangan. Dan yang terakhir tentang aplikasi cendawan antagonis secara in vivo. Adalah perendaman jamur antagonis trichoderma. Nah, pertama-tama kita siapkan 1,5 liter air. Kemudian kita ambil jamur trichoderma. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Selanjutnya kita biarkan selama semalam. Sudah 12 jam, selanjutnya kita saring jamur yang sudah direndam semalaman. Nah, pertama-tama kita siapkan penyaringan, kemudian wadah. Tujuan dari penyaringan ini adalah untuk memisahkan jamur dari kotoran-kotoran yang tidak diperlukan.
Setelah disaring, jamur siap diaplikasikan. Masukkan jamur ke dalam sprayer dan aplikasikan ke 3 tanaman dari 4 tanaman yang dipilih. Pengaplikasiannya sebelum jam 7 pagi dan setelah jam 5 sore. Ke tanaman selama 3 hari berturut-turut dan amati selama 3 hari tersebut. Kemudian pengaplikasiannya itu semprotkan pada bagian tanaman yang rentan terserang penyakit. Terima kasih. Saya Teddy Yuliansa dengan NIM 05071281924034. Pengaplikasian Trichoderma sp ke tanaman tomat. Pengaplikasian Trichoderma sp ke tanaman tomat dilakukan dengan cara penyiraman secara langsung. Tanaman yang disiram dengan Trichoderma sp adalah sebanyak 3 tanaman, dan 1 tanaman dilakukan penyiraman dengan air biasa. Pengamatan dilakukan setelah 1 hari setelah penyiraman. Pengamatan dilakukan untuk melihat apakah Trichoderma sp berpengaruh terhadap tanaman tersebut.